Pikiran kita butuh dirawat, sama kayak badan kita. Kesehatan mental itu penting banget buat kita sebagai manusia. Kadang hidup terasa berat. Kita mungkin pusing sama pikiran atau perasaan sendiri. Minta bantuan itu tanda kita kuat. Itu nunjukin kita mau jadi lebih baik. Di zaman sekarang ada cara-cara baru buat cari dukungan. Salah satu yang seru itu terapi digital. Maksudnya pakai teknologi, kayak HP atau komputer, buat cari bantuan soal kesehatan mental. Ini buka jalan buat banyak orang. Terapi digital itu istilah yang luas. Termasuk banyak jenis bantuan online. Bisa ngobrol sama terapis lewat video call. Bisa juga pakai aplikasi khusus, sering disebut aplikasi konseling online. Aplikasi ini mungkin kasih latihan buat ngilangin stres, atau kasih alat buat catat mood kita. Ada juga platform yang kasih kursus online, biar lebih ngerti soal cemas atau depresi. Tujuannya selalu sama, kasih dukungan kesehatan mental yang gampang dijangkau. Teknologi ini dibuat biar bisa bantu kamu, dimanapun kamu berada sekarang. Munculnya solusi digital ini nggak aneh. Kita hidup di dunia yang serba terhubung. Kita pakai teknologi buat hampir semua hal. Kita pesan makanan online. Kita ngobrol sama orang tersayang yang jauh pakai aplikasi. Kita belajar hal baru lewat platform online. Jadi, masuk akal kalau dukungan kesehatan mental juga pakai teknologi. Perubahan ini bikin dukungan jadi lebih pas sama gaya hidup kita sekarang. Ini nunjukin kalau buat banyak orang, dunia digital itu tempat yang nyaman buat cari bantuan. Perjalanan ke kesehatan mental digital ini penting. Banyak orang baru pertama kali coba cara ini. Mereka mikir, apa ini beneran bisa bantu? Mereka mungkin tanya, apa sama bagusnya kayak terapi biasa? Itu pertanyaan yang wajar. Video ini bakal ngebahas soal dunia terapi digital. Kita akan lihat banyak manfaatnya. Kita akan ngerti gimana ini bantu ngurangin pandangan negatif. Kita juga akan lihat gimana ini benar-benar bawa perubahan di hidup orang-orang. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng jalan baru menuju hidup yang lebih baik ini. Salah satu kelebihan terbesar terapi digital itu aksesnya. Coba deh bayangin. Bantuan bisa ada di kantong kita, di HP kita, atau di laptop di rumah kita. Ini perubahan besar banget dari dulu. Dulu ketemu terapis itu seringnya banyak langkahnya. Harus cari yang dekat. Harus cek jam kantornya, harus datang ke tempatnya. Ini bisa susah buat banyak orang. Platform digital ngilangin banyak halangan ini, bikin bantuan jadi lebih dekat. Bayangin tinggal di daerah terpencil. Cari terapis di sana mungkin susah banget, atau malah nggak ada. Atau mungkin jadwal kamu padat. Atur waktu buat kerja, keluarga, dan janji temu bisa bikin pusing. Terapi digital itu fleksibel. Kamu seringnya bisa atur jadwal sesi pas bisa. Beberapa aplikasi malah kasih bantuan 24 jam lewat chatbot atau sumber lain. Kemudahan ini bikin lebih banyak orang bisa dapat bantuan pas butuh. Intinya, ini bawa bantuan langsung ke orangnya, sesuai kemauan dan di tempat mereka sendiri. Gampangnya pakai platform ini juga penting. Banyak layanan terapi digital dibuat gampang dipakai. Kamu mungkin download aplikasi, bikin akun, terus lihat-lihat isinya. Bisa jadi artikel, video, atau alat interaktif. Kalau kamu cari konseling, kamu bisa lihat profil terapis, kamu bisa baca keahlian mereka, terus kamu bisa pilih yang kamu rasa cocok. Prosesnya seringnya gampang. Gampangnya ini bikin orang jadi mau ambil langkah pertama buat cari bantuan. Akses yang lebih gampang ini bukan cuma soal enak aja, ini soal keadilan. Artinya, dukungan kesehatan mental yang bagus nggak dibatasi tempat, bukan cuma buat yang jadwalnya fleksibel. Terapi digital bisa menjangkau orang-orang yang kurang dapat layanan. Bisa bantu orang yang mungkin nggak dapat bantuan sama sekali. Ini langkah besar biar kesehatan mental bisa dirasain semua orang. Teknologi di jembatan bukan orang keperawatan yang mereka butuhkan. Nggak peduli keadaan tempat tinggalnya. Ngomongin soal kesehatan mental itu bisa terasa susah. Kadang ada rasa takut dihakimi. Rasa takut ini sering disebut stigma. Stigma bisa bikin orang nggak mau cari bantuan. Bisa bikin mereka merasa sendirian. Terapi digital kasih cara buat ngadepin perasaan ini. Bisa kasih rasa privasi. Bisa terasa nggak terlalu menakutkan dibanding datang ke klinik. Buat banyak orang ini penting banget. Ini bikin ada tempat aman buat ngerasain emosi yang susah tanpa takut langsung dipikirin macem-macem sama orang lain. Pas kamu pakai aplikasi konseling online, kamu seringnya ada di rumah sendiri. Suasana yang akrab ini bisa bikin nyaman.
Kamu yang ngatur siapa yang tahu kamu lagi cari bantuan. Beberapa platform malah kasih forum atau grup chat anonim. Di sini orang bisa cerita pengalaman tanpa kasih tahu siapa dirinya. Anonim ini bisa bikin lega banget. Bikin orang jadi bisa terbuka dan jujur. Mereka bisa tanya hal yang mungkin terlalu takut ditanyain langsung. Proses ini jadi langkah pertama betul buat sembuh dan ngerti. Platform digital juga bisa bantu bikin cari bantuan jadi hal biasa. Pas orang lihat aplikasi dan website soal kesehatan mental, itu kasih pesan. Pesannya nggak apa-apa kok kalau lagi nggak baik-baik aja. Nunjukin kalau ada bantuan yang tersedia. Makin biasa alat-alat ini, makin nggak aneh rasanya buat dipakai. Keterlihatan ini bantu ngurangin stigma sedikit demi sedikit. Teman mungkin bagi-bagi aplikasi yang berguna. Artikel online mungkin bahas pilihan terapi digital secara terbuka. Obrolan sehari-hari ini bikin dukungan kesehatan mental jadi bagian hidup yang lebih diterima. Selain itu, alat digital ini sering kasih informasi. Ngerti apa yang kamu rasain bisa ngurangin rasa takut. Belajar soal cemas atau depresi bisa bikin rasanya nggak terlalu berat. Banyak aplikasi kasih materi edukasi pakai bahasa yang gampang. Pengetahuan ini bikin orang jadi lebih berdaya. Bantu mereka ngerti kalau mereka nggak sendirian ngadepin masalah. Bisa juga kasih mereka pede buat ngobrol lebih terbuka sama orang tersayang atau terapis. Jadi, terapi digital itu kayak tempat aman pribadi, sekaligus bikin hal ini jadi normal di masyarakat. Terapi digital itu bukan cuma satu macam aja, ada banyak banget alat dan caranya. Banyaknya pilihan ini artinya kamu sering bisa nemu yang pas sama kebutuhanmu. Artinya juga kamu bisa nemu yang sesuai sama tingkat kenyamananmu. Ada orang yang mungkin lebih suka mulai dari sumber buat bantu diri sendiri. Yang lain mungkin udah siap buat langsung ketemu terapis resmi. Dunia digital nawarin pilihan buat macem-macem kesukaan dan tahapan cari bantuan. Fleksibilitas ini kekuatan utama dari solusi kesehatan mental modern. Coba lihat deh berbagai aplikasi yang ada. Ada aplikasi buat mindfulness dan meditasi. Ini bisa bantu nenangin pikiran dan ngurangin stres. Ada aplikasi yang pakai teknik terapi perilaku kognitif. Ini bantu kamu kenali dan ubah pola pikir yang nggak ngebantu. Beberapa aplikasi fokus buat catat mood. Ini bisa bantu kamu lebih ngerti perubahan emosimu. Ada juga aplikasi khusus buat kondisi kayak PTSD, gangguan makan, atau susah tidur. Cara yang disesuaikan ini artinya bantuan bisa lebih tepat sasaran dan mungkin lebih manjur buat kebutuhan masing-masing orang. Selain aplikasi, ada platform online yang nawarin konseling langsung. Bisa lewat pesan aman, telepon, atau video call. Kamu bisa pilih terapis berdasarkan profil dan keahliannya. Ini bikin kamu bisa nemu orang yang rasanya cocok. Beberapa platform juga nawarin sesi terapi kelompok online. Ini bisa jadi cara yang bagus buat ketemu orang lain yang punya pengalaman mirip. Bisa milih format dan profesionalnya itu bikin pengguna yang cari bantuan jadi lebih berdaya. Penting juga buat diingat kalau beberapa alat digital dibuat buat ngelengkapin terapi biasa. Terapis mungkin saranin aplikasi buat dipakai kliennya di antara sesi. Ini bisa nguatin hasil kerja di terapi. Bisa kasih dukungan terus-menerus. Alat lain mungkin buat orang yang belum siap terapi 1-1, tapi mau belajar cara ngadepin masalah. Dunia digital nyediain sistem dukungan yang berlapis-lapis. Ini bikin orang bisa ikut serta di tingkat yang pas buat mereka. Jadi jalannya menuju sehat, jadi lebih pribadi. Bagian 5, kisah-kisah kekuatan, gimana bantuan digital mengubah hidup. Dampak sebenarnya dari terapi digital kelihatan di kehidupan orang-orang. Di seluruh dunia, orang-orang nemuin cara baru buat ngadepin masalah dan sembuh. Coba bayangin seorang pelajar muda yang stres banget karena ujian. Mungkin dia malu mau ngomong sama guru BK di sekolah. Aplikasi yang nawarin latihan napas dan teknik ngurangin stres bisa jadi penolong banget. Dia bisa pakainya sendiri, kapan aja dia mau. Bantuan kecil ini bisa bawa perubahan besar buat kemampuan dia ngatur stres. Ini kasih dia alat yang bisa langsung dipakai. Statistik juga nunjukin ada tren yang meningkat. Penelitian baru di tahun 2024 nunjukin kalau lebih dari 60% anak muda merasa lebih nyaman cari bantuan kesehatan mental lewat cara digital dulu. Laporan lain nunjukin kalau unduhan aplikasi kesehatan mental naik lebih dari 200% dalam 5 tahun terakhir. Ini nunjukin ada permintaan yang jelas. Ini juga berarti alat-alat ini ngejawab kebutuhan yang beneran ada.
Contohnya banyak platform bilang penggunanya aktif banget, orang-orang rutin pakai alat buat meditasi, nulis jurnal, atau latihan CBT. Bayangin orang tua baru yang ngerasa kesepian. Ikut grup dukungan online lewat platform digital bisa bantu banget. Mereka bisa ketemu orang tua lain, mereka bisa cerita pengalaman tanpa dihakimi. Mereka mungkin dapat saran praktis dan dukungan emosional. Rasa kebersamaan ini bisa ngelawan rasa sepi, bisa bikin tantangan jadi orang tua baru nggak terlalu berat. Hubungan ini, walaupun online, ngebangun sistem dukungan yang nyata dan berarti buat banyak orang. Di banyak tempat, akses ke ahli kesehatan mental itu terbatas. Terapi digital ngejembatanin kekurangan ini. Di daerah pedesaan atau di negara yang terapisnya sedikit, konseling online kasih akses penting. Orang yang dulu nggak punya pilihan, sekarang bisa ketemu ahli yang berkualitas. Ini penting banget buat perawatan khusus. Orang yang butuh bantuan buat masalah tertentu kayak OCD atau trauma mungkin bisa nemu spesialis online walaupun nggak ada di daerahnya. Ini bukan cuma kemudahan, ini kesempatan yang berlipat terus. Bagian 6, apa benar berhasil? Bukti untuk perawatan digital. Pertanyaan yang sering muncul itu soal keampuhannya. Apa terapi digital beneran bisa bantu kayak terapi tatap muka? Jawabannya, buat banyak kondisi dan situasi, ya. Makin banyak penelitian yang dukung penggunaan bantuan kesehatan mental digital. Penelitian nunjukin kalau terapi perilaku kognitif online atau CBT bisa sama ampuhnya kayak CBT tatap muka buat depresi dan gangguan cemas. Ini bikin semangat banget. Artinya, orang bisa dapat perawatan berkualitas yang terbukti ampuh dari rumah mereka sendiri. Banyak alat digital dibuat berdasarkan prinsip terapi yang sudah ada. Contohnya, aplikasi yang ngajarin mindfulness itu berdasarkan penelitian puluhan tahun soal manfaatnya buat ngurangin stres. Program yang nuntun pengguna buat mecahin masalah sering pakai cara yang sudah terbukti di terapi biasa. Cara ngasihnya beda, tapi prinsip utama perawatannya bisa tetap sama. Terapis yang kasih konseling online biasanya profesional berlisensi. Mereka ikutin aturan etika yang sama kayak di kantor. Ini mastiin standar perawatannya. Tentu aja, terapi digital nggak cocok buat semua orang atau semua situasi. Buat kondisi kesehatan mental yang parah, atau buat orang yang lagi krisis, perawatan tatap muka mungkin lebih pas. Ada orang yang emang lebih suka ketemu langsung. Tapi, buat banyak masalah kesehatan mental yang umum, pilihan digital itu alternatif yang berharga dan ampuh. Ini soal punya lebih banyak pilihan. Ini soal nemuin jenis dukungan yang pas buat kebutuhan dan keadaanmu yang unik. Bidang ini juga terus berkembang. Peneliti selalu cari cara buat ningkatin bantuan digital. Mereka pelajari seberapa aktif pengguna. Mereka analisis hasilnya. Ini bantu nyempurnain alat yang udah ada dan bikin yang baru, yang lebih ampuh lagi. Penggunaan data dengan perlindungan privasi yang pas bisa bantu bikin perawatan jadi lebih pribadi. Misalnya aplikasi mungkin bisa tahu jenis latihan apa yang paling bantu buat pengguna tertentu. Siklus visframagers tergolong perawatan skidingguran till Desember jepepin fayatlige di masa depan. Bagian 7, menemukan yang cocok, menjelajahi dunia terapi online. Dengan banyaknya pilihan, gimana cara milihnya? Nemu alat atau layanan terapi digital yang pas itu penting. Mulai dengan mikirin kebutuhanmu. Apa yang pengen kamu capai? Kamu cari alat buat ngatur stres sehari-hari? Atau kamu butuh dukungan buat masalah kesehatan mental tertentu kayak cemas? Mungkin kamu mau ngobrol sama terapis berlisensi. Ngerti tujuanmu bakal bantu kamu milih dari banyak pilihan. Coba pikirin dulu, dukungan kayak apa yang paling ngebantu buat kamu sekarang. Selanjutnya cari tahu dulu. Cari platform dan aplikasi yang terpercaya. Baca ulasan dari pengguna lain. Cek apa terapis di platform itu profesional berlisensi. Lihat apa cara di aplikasi itu berdasarkan bukti ilmiah. Banyak organisasi, kayak Yayasan Kesehatan Mental atau Asosiasi Profesi, kasih panduan milih alat digital. Cari yang transparan. Layanan yang bagus bakal jelas soal caranya sih, kebijakan privasinya, dan biaya apa aja yang ada. Jangan ragu buat coba beberapa pilihan sebelum mutusin satu. Pikirin fitur apa aja yang ditawarin. Kamu lebih suka SMS, telepon, atau sesi video buat terapi? Apa aplikasinya nawarin meditasi terpandu, ide buat nulis jurnal, atau materi edukasi? Pikirin apa yang paling bikin kamu tertarik. Ada orang yang suka latihan interaktif, yang lain lebih suka baca atau dengerin informasi. Pikirin juga soal waktu yang dibutuhin.
Ada program yang terstruktur dan butuh dipakai tiap hari. Yang lain lebih fleksibel. Pilih yang benar-benar pas sama gaya hidupmu, biar kamu bisa terus pakainya. Terakhir, percaya sama perasaanmu. Kalau kamu coba platform atau aplikasi dan rasanya nggak cocok, nggak apa-apa buat ganti. Tujuannya itu nemu dukungan yang bikin kamu nyaman dan ngerasa dimengerti. Mungkin butuh coba-coba dulu. Ada layanan yang kasih masa coba gratis. Ini bisa jadi cara bagus buat lihat apa cocok atau enggak. Ingat, cari bantuan itu perjalanan pribadi. Alat digital yang pas itu yang dukung kamu dengan baik dan rasanya jadi tambahan positif buat usahamu jadi lebih baik. Bagian 8, lebih dari diri sendiri, jangkauan luas kesejahteraan digital. Manfaat terapi digital itu lebih dari buat diri sendiri aja. Pas lebih banyak orang bisa dapat dukungan kesehatan mental, lingkungan jadi lebih kuat. Coba pikirin di tempat kerja. Karyawan yang stres atau cemas mungkin jadi kurang produktif. Mereka mungkin jadi lebih sering izin sakit. Kalau mereka bisa pakai alat kesehatan mental digital, mereka bisa dapat bantuan diam-diam. Ini bisa ningkatin kesehatan mereka dan hasil kerja mereka. Banyak perusahaan sekarang nawarin fasilitas kesehatan mental digital buat karyawannya karena alasan ini. Pikirin dampaknya buat keluarga. Kalau orang tua dapat dukungan buat kesehatan mentalnya, hubungan di keluarga bisa jadi lebih baik. Mereka mungkin jadi lebih sabar dan perhatian. Ini bikin lingkungan yang lebih sehat buat anak-anak. Sama juga, kalau anak muda belajar cara ngadepin masalah lewat aplikasi, mereka jadi lebih siap ngadepin tantangan hidup. Ini bisa cegah masalah yang lebih serius muncul nantinya. Orang yang sehat bikin keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat nantinya ngebangun lingkungan yang kuat tempat orang bisa berkembang. Terapi digital juga punya peran di kesehatan masyarakat. Dengan bikin dukungan lebih gampang dijangkau dan lebih murah, ini bisa ngurangin beban penyakit mental di masyarakat secara keseluruhan. Bantuan cepat yang dimudahin sama alat digital yang gampang diakses bisa cegah kondisi jadi makin parah. Ini bisa berarti lebih sedikit yang masuk rumah sakit. Bisa berarti beban sistem kesehatan jadi lebih ringan. Ngasih tahu masyarakat soal kesehatan mental lewat aplikasi dan sumber online juga ningkatin pengetahuan soal kesehatan mental. Ini bantu semua orang jadi lebih ngerti dan saling dukung lebih baik. Selain itu, data yang dikumpulin secara anonim dan etis dari platform digital bisa bantu peneliti. Bisa kasih gambaran soal tren kesehatan mental. Bisa bantu kenali kelompok orang yang berisiko. Informasi ini bisa jadi dasar buat kebijakan kesehatan masyarakat. Bisa bikin pembagian sumber daya jadi lebih baik. Jadi, walaupun terapi digital kasih dukungan pribadi, dampak bareng-barengnya itu luas banget. Ini bantu bikin masyarakat yang lebih sadar, lebih dukung, dan lebih kuat soal kesehatan mental buat semua anggotanya. Bagian 9, melangkah maju, utamakan perjalanan kesehatan mentalmu. Kita udah bahas dunia terapi digital yang lagi berkembang. Kita udah lihat gimana ini nawarin harapan dan bantuan baru. Alat-alat ini, dari aplikasi konseling online sampai platform terapi, lagi ngubah perawatan kesehatan mental. Bikin dukungan jadi lebih gampang dijangkau. Nawarin kenyamanan dan kemudahan. Bikin kita bisa cari bantuan dengan cara yang aman. Ini perubahan yang besar. Artinya, lebih banyak orang dari sebelumnya bisa ambil langkah buat kesehatan mental yang lebih baik. Perjalanan kesehatan mentalmu itu penting. Dan solusi modern ini bisa jadi bagian yang berharga. Manfaat utamanya jelas, terapi digital nambah akses, apalagi buat yang di daerah terpencil atau yang sibuk. Bisa ngurangin pandangan negatif yang sering ada pas mau cari bantuan. Tahu kalau kamu bisa dapat bantuan secara pribadi di tempatmu sendiri, itu bisa bikin kamu merasa kuat. Banyaknya jenis alat artinya kamu bisa nemu yang pas sama kebutuhanmu. Mau itu aplikasi buat mindfulness tiap hari, atau sesi online sama terapis, pilihannya ada. Bukti juga nunjukin kalau buat banyak orang, cara-cara ini ampuh dan bisa bawa perbaikan nyata. Ingat, jaga kesehatan mental itu tanda kamu kuat. Sama pentingnya kayak jaga kesehatan fisik. Kalau kamu lagi susah atau cuma mau jadi lebih kuat, coba deh lihat pilihan terapi digital. Cari tahu dulu, cari platform atau aplikasi yang rasanya pas buat kamu. Nggak apa-apa mulai dari yang kecil. Bahkan beberapa menit mindfulness tiap hari dibantu aplikasi bisa bawa perubahan. Langkah pertama seringnya yang paling susah, tapi juga yang paling penting. Dukungan kesehatan mental di masa depan kayaknya bakal gabungin cara digital dan cara biasa.
Teknologi nawarin potensi luar biasa buat jangkau lebih banyak orang dan bikin perawatan lebih pribadi. Seiring alat-alat ini terus berkembang, bakal makin nyatu sama hidup kita. Terima kemungkinan-kemungkinan ini. Utamain kesehatanmu. Kesehatan mentalmu itu penting banget. Coba pikirin apa terapi digital bisa jadi teman yang dukung kamu di jalan menuju hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Kamu berhak merasa baik-baik saja.